Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya akan menceritakan tentang legenda Danau Toba, cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang tenang di daerah Sumatera Utara, hiduplah pemuda bernama Toba. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana di dekat sungai dan bekerja sebagai petani dan nelayan. Toba dikenal sebagai pemuda yang rajin dan baik hati, tetapi hidupnya sangat sepi karena ia belum memiliki keluarga. Setiap pagi, Toba biasanya pergi ke ladang untuk menanam padi dan sayuran. Setelah bekerja di ladang, ia biasanya pergi memancing di sungai untuk mencari makan. Walaupun hidup sederhana, Toba selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Suatu hari seperti biasa, Toba pergi memancing ke sungai yang airnya sangat jernih. Hari itu cuaca sangat cerah, tetapi sejak pagi ia belum mendapatkan seekor ikan pun. Matahari mulai condong ke barat ketika tiba-tiba kailnya terasa sangat berat. "Wah, sepertinya aku mendapatkan ikan besar," katanya gembira. Dengan susah payah, Toba menarik kailnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seekor ikan mas berwarna keemasan yang sangat indah. Sisinya berkilau terkena cahaya matahari. "Ini ikan paling cantik yang pernah kulihat," ucap Toba kagum. Ia membawa ikan itu pulang ke rumah dengan hati senang. Namun ketika ia tiba di rumah dan meletakkan ikan itu di dapur, sesuatu yang ajaib terjadi. Ikan mas itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Toba sangat terkejut hingga hampir menjatuhkan embernya. "Jangan takut," kata wanita itu lembut. "Aku adalah jelmaan ikan yang kau tangkap tadi." Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa ia terkena kutukan. Karena Toba telah menangkap dan menyelamatkannya, akhirnya kutukan itu hilang. Setelah beberapa waktu tinggal bersama, mereka saling jatuh cinta. "Aku bersedia menikah denganmu," kata wanita itu, "tetapi ada satu syarat yang harus kau jaga." "Apapun syaratnya, aku akan menepatinya," jawab Toba. "Jangan pernah memberitahu siapapun bahwa aku berasal dari seekor ikan. Jika kau melanggar janji itu, akan terjadi bencana besar." Toba menyanggupi janji tersebut. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Dari hasil pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak bernama Samosir. Awalnya kehidupan mereka sangat damai. Ladang mereka subur, hasil panen selalu melimpah. Namun Samosir tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan malas. Ia lebih suka bermain daripada membantu orang tuanya. Ibunya selalu bersikap sabar dan lembut kepada Samosir. Namun Toba sering merasa kesal melihat kelakuan anaknya. "Samosir, bantulah ayah bekerja di ladang," kata Toba suatu hari. "Ah, nanti saja," jawab Samosir sambil berlari bermain. Hari demi hari, kenakalan Samosir semakin menjadi. Ia sering menghabiskan makanan tanpa membantu pekerjaan rumah. Namun, walaupun begitu, ibunya tetap menyayanginya. Suatu siang, Toba bekerja keras di ladang sejak pagi tanpa makanan sedikit pun. Ia sangat lapar dan kelelahan. Karena itu, ia meminta Samosir mengantarkan makanan ke ladang. "Samosir, tolong antarkan makanan ini untuk ayahmu," kata ibunya. Dengan malas, Samosir membawa makanan itu. Namun di tengah jalan, Samosir merasa lapar dan memakan sebagian besar makanan itu. Setelah kenyang, ia melanjutkan perjalanan ke ladang. Ketika sampai di ladang, Toba membuka tempat makanan itu dan terkejut melihat isinya tinggal sedikit. "Samosir, kenapa makanannya tinggal segini?" tanya Toba marah. Samosir ketakutan dan hanya diam. Karena sangat lapar dan emosi, Toba akhirnya berteriak keras, "Dasar anak ikan!" Tak lama kemudian, air mulai keluar dari dalam tanah. Semakin lama, air itu semakin banyak dan membanjiri seluruh desa. Penduduk panik dan berusaha menyelamatkan diri. Istri Toba membawa Samosir pergi ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, hujan turun semakin deras dan air terus meninggi hingga menenggelamkan rumah, sawah, dan seluruh desa. Toba menyesali perbuatannya. Ia memanggil istri dan anaknya sambil menangis, tetapi semuanya sudah terlambat. Air akhirnya membentuk sebuah danau yang sangat luas. Kemudian danau itu dikenal sebagai Danau Toba, diambil dari nama pemuda tersebut. Sementara bukit tempat Samosir berdiri sekarang dikenal sebagai Pulau Samosir. Sehingga sekarang Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar dan paling terkenal di Indonesia.
Masyarakat percaya bahwa danau itu menyimpan kisah tentang janji, kesabaran, dan pentingnya menjaga ucapan. Legenda Danau Toba mengajarkan kita untuk selalu menepati janji, menghormati keluarga, dan mengendalikan amarah agar tidak menyesal di kemudian hari. Sekian cerita legenda Danau Toba dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.